Bapak, apa itu bela negara? Sebenarnya kalau saya pribadi menganggap konsep bela negara itu sebagai sebuah sikap atau perilaku yang dimiliki oleh individu atau secara kolektif dalam rangka mempertahankan kedaulatan, kemudian menjaga keamanan dan kecintaan akan NKRI terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar juga gitu. Namun secara general kadang juga orang beranggapan bahwa bela negara itu hanya berkaitan dengan pertahanan keamanan yang menjadi tanggung jawab TNI ataupun Polri. Tapi saya pribadi berpikir bahwa setiap warga negara di Indonesia memiliki kewajiban untuk melakukan bela negara sesuai dengan proporsi tugas, profesi, dan kewajiban masing-masing gitu. Saya pribadi berpikir bahwa untuk bisa secara maksimal melakukan tugas dan kewajiban dalam membela negara, hal pertama yang harus dipersiapkan itu adalah kesiapan dari kesehatan fisik dan mental seseorang gitu. Karena kalau dia tidak bisa memiliki kesehatan baik secara fisik atau mental, saya rasa untuk bisa mewujudkan kewajiban dalam membela negara itu akan susah. Sehingga langkah pertama adalah dengan menjaga kesehatan fisik dan kesehatan mental kita. Kesehatan fisik tentunya dengan menjaga rutinitas kita, menerapkan pola hidup yang sehat untuk bisa memberikan hal-hal dan dampak positif dalam menjaga kesehatan fisik kita. Kemudian yang berkaitan dengan masalah mental tentunya itu berkaitan dengan pola pikir kita. Bagaimana kita harus mengurangi kondisi cemas, stres, dan lain sebagainya. Salah satunya tentunya di era globalisasi sekarang, kita harus mulai memfilter gitu informasi yang berkaitan dengan hoax, segala macam, karena itu kadang juga sangat mempengaruhi mental state dari seseorang, terutama menimbulkan kecemasan dan rasa stres. Jadi hal yang pertama dipersiapkan tentunya itu menjaga kesehatan fisik dan mental kita. Ya, kemudian hal lain yang saya lakukan juga sebagai wujud sebagai wujud bela negara, yaitu dengan melaksanakan istilahnya program-program pengabdian kepada masyarakat. Ini sangat penting, terutama juga pengabdian masyarakat yang sesuai dengan bidang keahlian saya tentunya, sehingga saya bisa men-sharing apa yang saya punya guna meningkatkan membantu untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Dan yang terakhir mungkin yang tidak hanya dilakukan oleh dosen ASN, tapi oleh semua warga negara, itu adalah bagaimana kita istilahnya bisa membantu meningkatkan awareness setiap warga negara, mungkin dari orang-orang yang terdekat, mengenai istilahnya yang marak sekarang itu adanya hoax atau mungkin false information yang menyebar, sehingga itu mengganggu ketentraman kehidupan bermasyarakat. Itu menjadi salah satu contoh real, mungkin contoh real dari hal yang kecil yang bisa dilakukan oleh setiap individu. Jadi begini Ramadhani ya, tentang kesiapsiagaan bela negara ini yang Ramadhani paham apa? Kalau menurut saya, bela negara itu berarti kita siap berjuang untuk membela negara Indonesia, terutama kepada rakyat-rakyat yang kecil, apalagi seorang mahasiswa nih kan, menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah untuk biar rakyat itu makin sejahtera, makin makmur dan gitu. Gitu ya. Kalau Ramadhani melihat kepada kasus-kasus yang terjadi di negara kita, bagaimana seperti terakhir tentang BBM naik ini, ya itu kan banyak mahasiswa demo ya. Nah itu bagaimana Ramadhani menyikapi tentang hal tersebut? Kalau menurut saya, untuk bagian kalangan mungkin mereka agak terasa berat ya, mungkin karena BBM naik gitu kan. Tapi mungkin kalau yang udah terbiasa gitu kan, karena mereka juga kebutuhan, jadi mereka ikut sengaja gitu apa kata pemerintah. Ya. Tapi mungkin ada beberapa kalangan yang nggak terima nih, cuma kan dari sekarang pemerintah pun nggak ada responnya kan kepada mahasiswa yang demo gitu, malahan mereka untuk itu gitu kan, nggak ada terima aspirasi dari mahasiswanya. Ya oke. Jadi tentunya hal itu sangat disayangkan juga karena kita ingin sebenarnya partisipasi seluruh lapisan, apalagi pemerintah untuk memperhatikan hal tersebut. Pertanyaan terakhir tentang sikap bela negara. Sebelumnya Ramadhani pernah masuk belajar tentang baris berbaris, pernah ya, masih ingat berarti ya? Apakah mempelajari tentang praktik baris berbaris itu berkesan dalam diri Ramadhani? Ya, coba bisa disampaikan gimana kesannya? Kemarin itu pernah ikut, sempat juga ikut lomba, ada perlombaan sana. Terus kayak kan itu per grup tuh, mereka sama-sama kami. Jadi tuh kayak saling membantu satu sama lain gitu. Terus saling mengingatkan dan kompak tadi. Ya. Berarti intinya
sikap dari praktik baris berbagi itu menumbuh rasa persaudaraan dan gotong royong ya, seperti itu. Nah, maka penting juga hal tersebut. Jadi pertama-tama saya ingin menanyakan mungkin terkait dengan apa yang Pak Agus ketahui tentang bela negara, Pak Agus. Ya, terima kasih Pak Panji. Jadi menurut saya bela negara itu merupakan suatu tekad, sikap dan perilaku kita sebagai warga negara untuk membela eh, kedaulatan negara dan bisa juga dicerminkan dari kecintaan kita pada bangsa ini. Itu menurut saya. Oke, jadi saya rasa sudah bagus ya jawabannya. Nah, mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua, Pak Agus ya. Ya, Ya. jadi dalam upaya membela negara, kira-kira apa sih yang harus Pak Agus siapkan terlebih dahulu? Dalam upaya membela negara itu, menurut saya yang paling diperlukan itu menjadi yang pertama itu kesehatan mental dan kemudian kesehatan jasmani. Jadi kesehatan mental itu kita artikan sebagai pikiran kita untuk bisa survive dalam menerima tekanan, stres dari apapun yang kita lakukan. Untuk jasmani itu untuk yang jelas itu bagaimana fisik kita harus sehat selalu dan tetap bisa bekerja dengan baik, melayani pasien dengan baik, dan bisa membela negara dengan baik. Itu menurut saya. Oke, terima kasih Pak Agus untuk jawabannya. Selanjutnya, Pak Agus sudah ASN ya sekarang ya? Ya, Ya, oke. Nah, menurut Pak Agus sebagai seorang ASN, kira-kira bela negara itu penting nggak, Pak Agus? Menurut saya penting sekali, Pak Panji. Kenapa bisa penting? Jadi bela negara itu penting sekali. Jadi untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, untuk bisa melakukan meningkatkan derajat negara kita, juga bisa meningkatkan status ekonomi, status sosial, sama kesehatan masyarakat. Itu yang paling penting untuk bisa itu tujuan sebenarnya dari bela negara. Wah, luar biasa ya jawabannya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak Agus ya. Nah, sebelumnya pasti Pak Agus sudah pernah ya melaksanakan bela negara ya. Sudah ya? Ya, sudah. Nah, ya mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Agus terkait kegiatan bela negara yang pernah dilakukan. Jadi bela negara itu menurut saya sih dari hal kecil dulu kita melakukan yang kecil itu apel ya, apel pagi biasanya di kantor kan di instansi-instansi. Apel pagi itu penting sebenarnya untuk pertama kita kan apa namanya berkoordinasi di sana dengan atasan, bawahan. Jadi kan kita bisa berkoordinasi dengan bagaimana pelayanan yang akan kita lakukan selanjutnya di pagi hari itu selanjutnya itu. Yang kedua bisa dicerminkan dari masa pandemi yang sebelumnya itu ya, untuk perawat-perawat di garda terdepan, misalnya untuk berani melawan wabah COVID-19 itu sih menurut saya. Wah, jadi memang perawat itu saya rasa sebagai pahlawan ya dulu ya waktu masih berlangsungnya masa pandemi sampai sekarang bahkan masih berlangsung ya Pak Agus ya? Ya, ada. Oke, nah, jadi itu saja mungkin Pak Gus untuk wawancara dari kelompok kami. Saya rasa terima kasih banyak atas kontribusinya. Mudah-mudahan apa yang sudah Pak Gus berikan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ya, Pak Gus, akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gus. Saya tutup dengan Pramana Santi, Om Santi Om. Selamat siang, Pak Gus. Ya, terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan tayangan video wawancara dari kelompok kami. Dari keseluruhan narasumber sebenarnya telah memiliki satu persepsi yang sama mengenai kesiapsiagaan bela negara yang pada intinya bertujuan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Nah, salah satu contoh nilai bela negara yang bisa kita terapkan misalnya tentang nilai cinta tanah air. Kita bisa memulai dengan mencintai produk dalam negeri, budaya, dan kesenian Indonesia misalnya dengan menggunakan pakaian batik sehingga diharapkan terwujudnya rasa cinta tanah air melalui kebudayaan tersebut. Contoh lainnya dengan memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa melalui misalnya kita bisa memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat sesuai latar belakang profesi kita masing-masing. Jika dikaitkan dengan nilai yang lainnya terkait nilai-nilai tentang bela negara, kita juga bisa mengkaji dari perspektif kesadaran berbangsa dan bernegara, terutama dalam hal indikator disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan.
hasil wawancara terhadap narasumber yang saya wawancarai hari ini, yaitu adalah salah satu kolega saya, menjelaskan bahwasannya sebagai orang yang berkiprah di pendidikan tinggi, kita sudah sewajibnya untuk aktif secara terus-menerus untuk meningkatkan kompetensi diri. Selain itu, sebagai seorang yang memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kita juga dapat berkontribusi pada kemajuan masyarakat melalui program pengabdian kepada masyarakat, dan juga dapat meneruskan, mengembangkan, dan melakukan transformasi terhadap ilmu pengetahuan melalui berbagai sisi dari pendidikan. Hal ini juga dapat diartikan bahwa misalnya bela negara itu tidak hanya terpaku tentang bagaimana kita dalam arti atau dalam perspektif militer, tetapi bela negara yang diberikan di sini adalah mengenai usaha-usaha di dalam mengaitkan potensi diri dengan apa yang dapat kita lakukan untuk bela. Oke, terima kasih kesempatannya. Jadi pendapat yang baik sekali dari Mbak Nabila, Pak Hedi. Jadi sangat luar biasa pendapatnya. Jadi mungkin dari saya sedikit terkait dengan narasumber yang saya lakukan wawancara. Jadi saya mewawancara seorang koordinator rawat inap. Jadi saya tertarik mewawancara beliau karena saya berpandangan bahwa seorang perawat atau tenaga medis merupakan garda terdepan pada saat masa pandemi ini. Jadi berdasarkan hasil wawancara saya dengan beliau, saya mendapatkan informasi bahwa sangat penting melaksanakan bela negara. Sedangkan nilai-nilai bela negara tersebut akan tercapai apabila seseorang tersebut memiliki kesehatan baik fisik, yaitu dengan sehat jasmani maupun mental. Seperti itu. Jadi itu dapat beliau dengan seseorang yang memiliki sehat fisik, mental tentunya akan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada pasien. Gitu. Sedangkan kenapa saya bisa mengangkat masa pandemi tersebut menjadi alasan saya mewawancari beliau, karena saya menganggap bahwa seorang perawat tersebut rela berkorban, mengatasi ketakutan tertular penyakit, merawat pasien dengan situasi yang kritis tanpa mementingkan kesehatan dirinya seperti itu. Jadi mereka rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara dan meningkatkan kesehatan dari masyarakat. Nah, begitu saja dari saya, mungkin dari Pak Rizwan. Oke, baik, terima kasih tadi pemaparan dari kawan-kawan, juga pada narasumber yang saya wawancarai tadi berkaitan dengan kesiapsiagaan bela negara dan sebagainya. Ini narasumbernya berasal dari kalangan mahasiswa, tentunya dari kalangan mahasiswa tentu bagaimana mereka mengenal tentang dasar-dasar kebelaneggaraan. Nah, nilai-nilai bela negara, kesiapsiagaan seperti belajar baris berbaris, prakteknya dan sebagainya. Yang mana tentunya memberikan pemahaman juga kepada mereka bahwa pentingnya menanamkan sikap cinta tanah air, sikap patriotik, dan sikap membela negara. Ya, menguatkan jasmani dan rohani tentunya, dan juga memberikan kesan bahwa dari muda mereka telah disiapkan untuk mampu membela negara kita, karena pemuda-pemuda inilah yang nanti ke depannya akan menjadi kunci dalam pergerakan kehidupan berbangsa dan negara di negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin sekian. Ya, saya ingin menambahkan terkait dengan nilai dasar bela negara. Jadi dari beberapa paparan dan wawancara yang rekan-rekan lakukan, bahwa kita memahami bahwa setiap masyarakat Indonesia memang penting memiliki nilai dasar bela negara. Dan menariknya tadi ada berbagai profesi, berbagai latar belakang, itu kalau kita cermati bersama sudah memiliki kemampuan awal bela negara. Dan kemampuan awal bela negara ini kalau dikaitkan dengan nilai-nilai dasar bela negara, memang berbagai profesi tersebut memiliki kemampuan, integritas, dan kepercayaan diri dalam membela bangsa dan negara. Hal tersebut bisa tercerminkan dari bagaimana lintas generasi tersebut, lintas profesi tersebut memang mengupayakan dan memposisikan perannya semaksimal mungkin untuk membela bangsa dan negara sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Ya, mungkin sekian dari saya. Oke, jadi sepakat ya teman-teman terkait dengan pendapat teman-teman yang lain ya. Jadi sudah ketemu analisis dan kesimpulan dari analisis video kita ya. Oke. Ya.